Amina. Apa itu amina? Amina merupakan senyawa organik yang mengandung atom-atom nitrogen trivalen yang terikat pada suatu atom karbon atau lebih. Gugus fungsi amina dapat diketahui dari sifat basanya. Amina alfatik sederhana larut dalam air dan akan memperlihatkan perubahan warna lakmus merah. Selain itu, sifat basa dari amina dapat diketahui melalui uji yang sederhana dengan direaksikan dengan asam. Amina boleh dikatakan sebagai turunan dari amonia atau NH3 karena senyawa amina mempunyai struktur seperti amonia, di mana salah satu atau lebih atom hidrogen pada amonia diganti gugus alkil dan aril. Senyawa amina dapat berubah alifatik, siklik, heterosiklik, dan aromatik. Selanjutnya adalah kegunaan amina. Di sini ada beberapa kegunaan amina yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, amina digunakan dalam pemurnian air, pembuatan obat-obatan, dan pengembangan insektisida dan pestisida. Yang kedua, amina juga terlibat dalam produksi asam amino yang merupakan bahan penyusun protein pada makhluk hidup. Berbagai jenis vitamin pun juga dibuat oleh amina. Yang ketiga, serotonin. Serotonin adalah amina penting yang berfungsi sebagai salah satu neurotransmitter primer. Nah, neurotransmitter primer ini mengontrol perasaan lapar dan sangat penting untuk kecepatan yang digunakan otak secara umum. Kegunaan selanjutnya, amina juga digunakan sebagai obat pereda nyeri seperti morfina dan demerol, yang juga dikenal sebagai analgesik yang terbuat dari amina. Sifat-sifat amina. Sifat amina ada dua, antara lain yaitu sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Sifat fisika yang pertama, amina berbobot molekul rendah berupa gas atau cair pada suhu kamar. Sifat fisika yang kedua, amina dengan jumlah atom di bawah 6 biasanya larut dalam air. Sifat fisika yang ketiga, tak berwarna, berbau amonia, dan berbau ikan. Sifat fisika yang keempat, amina yang lebih tinggi berbentuk cair dan atau padat. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia yang pertama, pada senyawa dengan rantai pendek merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam air. Memiliki titik didih dan titik leleh yang dengan seiring bertambah cenderung bertambah panjangnya rantai karbon. Sifat fisika kimia yang ketiga, semua amina bersifat sebagai basa lemah dan larutan amina dalam air bersifat basa. Selanjutnya adalah penggolongan amina. Amina digolongkan menjadi 3, amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Golongan amina pertama yaitu amina primer. Amina primer merupakan nitrogen yang mengikat 2 hidrogen dan 1 gugus alkil yang secara umum dirumuskan RNH2
seperti ini. Contoh dari amina primer antara lain metilamina dan isopropilamina. Golongan amina yang kedua adalah amina sekunder. Amina sekunder merupakan senyawa nitrogen yang mengikat dua gugus alkil sehingga rumus umumnya adalah R2NH. Di sini ada contoh dari amina sekunder antara lain etil-metilamin. Golongan amina yang ketiga adalah amina tersier. Nah, amina tersier itu senyawa nitrogen yang mengikat 3 gugus alkil sehingga rumus umumnya adalah R3N. Di sini ada contoh dari amina tersier yaitu trimetilamin. Dalam pengamatan amina menggunakan alat sebagai berikut. Yang pertama adalah tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan sebagai tempat di mana kita mereaksi bahan kimia dalam laboratorium. Yang kedua, pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk membantu memindahkan cairan dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Alat yang ketiga, lampu spiritus. Lampu spiritus digunakan untuk memanaskan tabung reaksi yang berisi cairan untuk meningkatkan laju reaksi agar lebih cepat. Alat yang selanjutnya adalah plat tetes. Plat tetes digunakan sebagai penguji keasaman suatu larutan atau untuk mereaksikan suatu larutan. Di sini kita menggunakan sampel sulfadiazin, sulfacetamid, dan sulfamerazin dengan bahan diazoa yang terdiri dari asam sulfanilat dan HCl, diazo B yang terdiri dari NaNO2 atau KNO2, PDABHCl, NaOH, HCl, dan CuSO4. Reaksi umum pada amina yang pertama adalah reaksi diazo. Di sini, reaksi diazo menggunakan sampel sulfacetamid. Prosedurnya, ambil sampel dengan ujung spatelan chip, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Sampel yang kita gunakan adalah sulfacetamid. Lalu tambahkan pereaksi diazo A sebanyak 4 tetes, ditambah HCl 2 tetes, ditambah reaksi diazo B 1 tetes, kemudian dibasahkan dengan NaOH sebanyak 4 tetes, maka akan menghasilkan warna merah. Jika nanti hasilnya tidak berwarna merah, kita bisa melakukan pemanasan dengan pembakaran spiritus. Reaksi diazo menggunakan perbandingan 4:1, di mana diazo A menggunakan 4 tetes dan diazo B menggunakan 1 tetes. Reaksi yang kedua adalah reaksi Ehrlich.
Reaksi Ehrlich merupakan uji kimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya asam amino triptofan. Reaksi Ehrlich akan bereaksi dengan gugus indol dalam triptofan membentuk komponen berwarna pink, kemerahan, ungu, hingga biru. Nah, gugus indol merupakan gugus struktur bisiklik gabungan dari cincin benzena dalam cincin styrol. Uji Ehrlich biasanya digunakan untuk mendeteksi urobilinogen dalam urin. Nah, urobilinogen terbentuk dari reduksi bilirubin yang merupakan senyawa berwarna kuning yang diproduksi dalam hati. Apabila urobilinogen yang terlalu sedikit atau tidak ada dalam urin, menunjukkan hati tidak bekerja dengan baik. Prosedurnya, reaksi Ehrlich di sini menggunakan sampel sulfadiazin. Prosedurnya itu masukkan sulfadiazin ke dalam tabung reaksi, ditambah PDAB HCl sebanyak 3 tetes, lalu kocok. Akan menghasilkan warna orange. Yang ketiga, reaksi CuSO4. Reaksi CuSO4 di sini menggunakan sampel sulfamerazin. Di mana prosedurnya sulfamerazin ditambah CuSO4 sebanyak 3 tetes, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu dikocok, maka akan menghasilkan warna biru jernih, di mana CuSO4 sebagai larutan garam dan logam Cu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan dalam video tersebut. Tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, and di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.